TPS 3R Sinduadi di Sleman telah menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat berjalan mandiri. Dengan pendekatan pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang, TPS ini berupaya mengurangi dampak lingkungan dari limbah rumah tangga. Namun, tantangan tetap ada. Tumpukan residu yang belum terolah, perhitungan ekonomi yang belum memberikan keuntungan berkelanjutan, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan sampah di TPS ini. Melihat potensi besar yang dapat dikembangkan, tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Teknik UGM melalui program pengembangan desa teknologi inovasi hadir untuk memberikan solusi. Program ini fokus pada penguatan kelembagaan dan analisis teknoekonomi untuk meningkatkan kinerja TPS 3R Sinduadi. IRR-nya supaya return rate-nya itu masuk gitulah Pak. Kalau soal menguntungkan sekali ya enggak, tapi tidak minus itulah intinya. Jadi kita menghitung iurannya itu harus berapa berdasarkan itu. Langkah-langkah yang diambil mencakup pengelolaan residu yang lebih efisien, pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi sederhana yang mendukung efisiensi operasional. Dulu saya pernah mengkalkulasi mengenai berapa sih sebenarnya kontribusi dari pemerintah untuk bisa mengurangi retribusi sampah yang masuk ke piungan begitu. Jadi misalnya mahal 600.000 kami berani mahal, tapi layanannya ke pelanggan itu kemudian diperbaiki. Teknologi pengolahan residu yang diperkenalkan adalah alat pembersih residu sebagai pre-treatment produksi refuse-derived fuel. Dan alat pembuat batako dari cacahan residu. Alat pencetak batako ini sudah dipatenkan oleh Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Nama saya Chandra Wahyu Purnomo, saya dosen di Fakultas Teknik, Departemen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Saya selaku inventor ya dari alat adonan batako, memproses limbah plastik ya dari residu begitu ya. Nah, alat ini sebenarnya didasari dari permasalahan yang ada di masyarakat bahwa di TPS 3R ataupun fasilitas pengolah sampah itu biasanya bermasalah di sampah residunya. Soalnya kalau yang organik itu sudah bisa diolah, anorganik bisa dijual dan seterusnya, tapi residunya itu biasanya bermasalah. Nah, ini kemudian kita inovasikan alat ini sehingga bisa mengolah sampah residu. Nah, sampah residu ini pada prinsipnya diolah menjadi batako. Nah, sebelum diolah menjadi batako, kita harus cacah dulu, kemudian kita melting begitu ya. Kita lelehkan sehingga terbentuk adonan. Nah, setelah jadi adonan, kita bisa cetak begitu. Kegiatan FGD dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di kantor Kelurahan Sinduadi dan di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM. FGD di kantor kelurahan berfokus pada penguatan kelembagaan BUMDes. Dilanjutkan FGD di DTK yang bertemakan penguatan pengetahuan mengenai teknoekonomi. Pertemuan hari ini tidak yang terakhir, tetapi masih berlanjut jilid-jilid yang lain, sehingga saya berpikir dengan kerjasama dengan teknik kimia ini, model pengelolaan sampah ini menjadi yang terbaik di Sleman. Bravo pengelolaan sampah ini. Dengan intervensi ini, diharapkan TPS 3R Sinduadi tidak hanya mampu mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga menjadi model pengelolaan sampah mandiri yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan teknologi diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas setempat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen UGM untuk mendukung pengembangan desa berbasis inovasi dan keberlanjutan.